Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, thumma ila arwahi jami' ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa abaihi wa ummahatihi wa azwajihi wa alihi wa dhurriyyatihi wa jami' sahabati ajma'in wa tabi'ina wa tabi'it tabi'in wal awliya'i wa syuhada'i was salihin wal musannifin, khususan Maulana Sultanil Awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, thumma ila hadrati Syekh Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati Cirebon, thumma ila hadrati Syekh Muhammad bin Umar An-Nawawi, wa ila hadrati masyayikhina khususan syekhina wa murabbi ruhina Kiai Al-Hajj Maimun Zubair, Kiai Al-Hajj Junaidi Anas, wal Habib Hud bin Muhammad bin Umar bin Yahya, usulihim wa furu'ihim syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir li wa liwalidayya amin. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Qauluhu wa man sabarat ala su'i khuluqi zawjiha a'taha Allahu minal ajri mithla thawabi Asiyata imra'ati Fir'auna. Waman utawi sapane wong iku sobarot lamun sabar sapa man. Waman utawi sapane wong iku sobarot, man di sini isinya perempuan. Iku sobarot lamun sabar sapa man. Barang siapa ada seorang perempuan yang sabar, tabah, sabar, tahan, ala su'i khuluqi zawjiha, ingatase ala itu blesak, jelek, ingatase akhlak jeleke suamiye man, ala su'i khuluqi zawjiha, ingatase blesake akhlake suami man. Barang siapa ada seorang perempuan dia tabah, sabar atas akhlak buruk suaminya. Jadi misalkan ada seorang istri punya suami begajulan, punya suami brengsek, punya suami nggak bener. Lalu istrinya sabar, tahan, lalu tabah menghadapi akhlak suaminya yang kurang baik. Apa ganjarannya? A'toha. Maka balasan yang akan didapat, a'toha mangka bakal maringi. A'toha mangka bakal maringi ha ing man. A'toha mangka bakal maringi ha ing man. Sopo Allahu Gusti Allah. Maringi apa? Minal ajri saking ganjaran. Minal ajri saking ganjaran. Maka Allah akan memberikan pahala kepada wanita tersebut.
Ganjarannya apa? Pahalanya apa? Mitla tawabi asiyata, kelawan kaya umpamane. Mitla tawabi asiyata, kelawan kaya umpamane pahalae Siti Asia. Kelawan kaya umpamane pahalae Siti Asia. Siapa Siti Asia? Imro'ati Fir'auna, yakni istri Raja Fir'aun. Istri Raja Fir'aun. Allah akan anugerahkan kepada wanita, kepada seorang istri yang sabar atas akhlak buruk suaminya tadi, Allah berikan pahala sebagaimana pahala yang Allah berikan kepada Siti Asia. Beliau adalah istrinya Fir'aun. Kenapa Siti Asia begitu mulia? Dijelaskan dalam kisahul Mi'raj, ya, dalam kisahul Mi'raj, dalam perjalanan Isra Mi'rajnya Rasulullah, dalam kitab Ad-Dardir, bahwa Rasulullah dalam perjalanan Isra-nya diperlihatkan satu kuburan yang dari jauh kuburan ini memancarkan aroma yang sangat wangi. Ya, memancarkan aroma yang sangat wangi, semerbak wangi. Rasulullah nanya sama malaikat Jibril yang saat itu menemani perjalanan Isra. Ya Jibril, wahai Jibril, ini kuburan siapa? Lalu dijawab oleh Jibril, kuburan ini yang darinya memancar ataupun mengeluarkan aroma semerbak wangi yang luar biasa itu adalah kuburannya Siti Asia, yakni dia istrinya Fir'aun. Fir'aun yang begitu bengis dan kejamnya, bahkan mengaku sebagai Tuhan, punya istri solehahnya luar biasa, beriman terhadap Nabi Musa, beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mempertahankan keimanannya sampai meninggal dunia. Fir'aunnya kafir, bahkan mengaku jadi Tuhan, tapi justru istrinya beliau beliau memiliki istri yang sangat solehah. Diterangkan bahwa ada dua kejadian. Kalau dari itu ada kejadian dalam mempertahankan keimanannya itu, yakni tukang sisir yang dijelaskan dalam kisah Ad-Dardir itu, tukang sisirnya Raja Fir'aun. Nah, yang ini istrinya Fir'aun, Asia. Siapa Asia? Wahia utawi Asia iku binti Muzahim, putranya Pak Muzahim. Putranya binti Muzahim, namanya Muzahim. Wadzalika utawi mengkono kejadian. Wadzalika utawi mengkono kisah. Riwayat ya kisah. Wadzalika utawi mengkono kejadian. Iku anna Musa. Iku anna Musa setuhune Nabi Musa. Wakila, menurut satu pendapat, meski Asia itu menjadi istrinya Fir'aun, tetapi tidak pernah digauli oleh Fir'aun. Iku anna Musa sepuhune Nabi Musa alaihi salam. Iku lamma ghalaba takkalane ngalahaken sapa Nabi Musa. Lamma ghalaba itu dalam takkalane dalam nalikane takkalane ngalahaken sapa Musa as-saharata ing pira-pira tukang sihir Fir'aun. Kejadiannya tatkala Nabi Musa mengalahkan tukang-tukang sihirnya Fir'aun. Amanat mangka beriman sopo Asia.
amanat mangka beriman bihi kelawan Musa. Amanat mangka beriman bihi kelawan Nabi Musa sopo Asia Siti Asia. Saat itu pula Asia langsung beriman pada Nabi Musa, beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhannya Nabi Musa. Lalu kejadiannya seperti apa? Saat itu Siti Asia menyembunyikan keimanannya sampai beberapa waktu. Tetapi lama-kelamaan akhirnya ketahuan juga bahwa Asia dia beriman kepada Nabi Musa. Akhirnya falamma tabayyana mangka tatkalane jadi pertela, kelihatan, dia tampak. Falamma tabayyana mangka ing dalam nalikane tampak li Fir'auna kadue raja Fir'aun. Tampak li Fir'auna kadue raja Fir'aun opo sing tampak opo imanuha imane Asia. Opo imanuha opo imane Asia. Akhirnya lama kelamaan ketahuan tatkala Fir'aun menyadari dan mengetahui keimanannya Asia, marah luar biasa. Marahnya luar biasa. Akhirnya dakko mangka masang sopo Fir'aun. Masang sopo Fir'aun liyadaiha kadue tangan lorone, membentangkan. Jadi pasang liyadaiha, masang ini, lebih pada masang. Liyadaiha kanggo tangan lorone Asia. Warijlaiha lan sikil lorone Asia. Masang arba'ata autadin ing papat piro-piro patok. Arba'ata autadin ing papat piro-piro patok fil ardi ing dalam bumi. Tahu istrinya itu beriman kepada Nabi Musa, marah. Akhirnya Fir'aun menyuruh bawahannya untuk menyiksa Asia. Dengan cara apa? Dia menyediakan ataupun memasang 4 patok. Jadi patok kayu. Patok 4. 2 untuk tangannya, 2 untuk kakinya Asia. Beneran. Washabbahalan bentangaken. Washabbahalan bentangaken sopo Fir'aun ha ing Asia. Dibentangaken fiha ing dalam arba'ati autad. Beneran. Asia akhirnya diikat. Membentangkan atau ngikat. Washabbahalan ngikat. Diikat. Fiha ing dalam arba'ati autad. Kulla udwin ing saben-saben anggota. Yakni kedua tangan. Diikat bihablin kelawan tali. Bihablin kelawan tali. Jadi Siti Asia disiksa dengan cara dibentangkan. Tangan kanannya diikat di patok tadi. Tangan kirinya, kaki kanannya, kaki kirinya yang sudah dipasang. Diikat, dibentangkan, diterlentangkan. Waja'alalan dadiakan sopo Fir'aun. Waja'alalan dadiakan sopo Fir'aun ha'ing Asia. Didadiakan fi muqabalati syamsi ing dalam menghadap matahari. Jadi diterlentangkan wajahnya ke atas sehingga panas matahari, terik matahari itu langsung mengenai wajah dan seluruh tubuhnya Asia. Dijemur. Wa idzan sarafu anha. Dijemur, wajahnya menghadap ke atas, langsung kena sinar matahari. Tetapi disinilah kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak meridhoi apa yang dilakukan oleh Fir'aun. Allah ridho terhadap keimanannya Siti Asia.
Falamma sorofu mangka ing dalem nalikane budalan, maksudnya pergi sopo Fir'aun lan bala tentara dan bala kurawai, Fir'aun dan apa namanya bawahan-bawahannya, pergi anha sangking Aisyah. Jadi di tengah padang pasir dijemur, dibentangkan, kaki kanan kirinya diikat patok sendiri-sendiri, tangannya diikat lagi, kanan kirinya dijemur di atas matahari. Nah, Allah kemudian menyuruh malaikat tatkala Fir'aun kemudian pergi, adhallat mangka, ngaubi, mengayomi ataupun apa namanya, membuat teduh. Adhallat mangka meneduhi ing Siti Asia sopo al malaikatu sopo para malaikat. Jadi meskipun Siti Asia itu dijemur, tapi Allah kemudian menyuruh malaikat untuk membuat teduh Siti Asia. Wa amaro, tidak sampai di situ apa perbuatannya Fir'aun. Wa amaro lan perintah sopo Fir'aunu sopo raja Fir'aun, merintah bisokhratin kelawan bongkahan batu, lawan bisokhratin kelawan satu bongkah batu azimatin yang besar. Fir'aun menyiksa Siti Asia tidak tanggung-tanggung. Dia suruh bawahannya itu untuk apa namanya, disuruh untuk mengambil sebuah batu yang sangat besar. Batu itu kemudian litulqa supaya ditimpakan, litulqa supaya ditimpakan opo sokhrah au alaiha atase Asia. Jadi bawahannya itu, para prajuritnya yang disuruh itu disuruh untuk mengambil batu yang sangat besar, disuruh untuk ditimpakan kepada Siti Asia yang saat itu tidak berdaya. Falamma atauha bisokhrah, falamma atauha mangka tatkalane nekani sopo Fir'aun lan bala Quraisy. Fir'aun dan bawahan-bawahannya nekaaken ha ing Siti Asia. Ha ing Siti Asia bisokhrati kelawan bongkahan batu, satu bongkah batu yang besar. Ternyata betul. Bawahan-bawahannya itu lalu mengambil menggotong, beramai-ramai menggotong satu bongkahan batu yang sangat besar. Tatkala bongkahan batu itu sudah hampir mendekati, di bawah tadi sudah mendekati Siti Asia lalu berdoa. Qalat mangka berdoa sopo. Qalat mangka dedonga sopo Siti Asia. Rabbi bni li 'indaka baitan fil jannah. Rabbi, tu pangeran kula. Siti Asia lalu berdoa, ya Allah, ibni mugi membangunaken sopo panjenengan. Ibni bana ya beni ibni mugi membangunaken sopo panjenengan li kanggo kula ya Allah ya Tuhan kami, semoga Engkau menyediakan bangunan untuk mempersembahkan bangunan untukku indaka ing dalam sandinge panjenengan, indaka di sisimu. Ya Allah, semoga Engkau membangunkan untukku baitan ing rumah fil jannati ing dalam surga. Ya Allah, aku memohon kepadamu semoga Engkau membangunkan untukku satu rumah di surga di sisimu ya Allah. Akhirnya doanya Siti Asia yang saat itu hendak dizolimi oleh Fir'aun, hendak dizolimi, batunya belum ditimpakan. Berdoa minta sama Allah agar Allah mempersembahkan satu rumah di surga nanti. Akhirnya Allah mengabulkan doa Siti Asia.
Fa'ubsirat mangka diperlihatakan sopo. Fa'ubsirat mangka diperlihatakan sopo Siti Asiyah. Sopo Siti Asiyah diperlihatakan al-baita ing rumah. Min marmaratin saking mutiara. Min marmaratin saking mutiara. Baydoa kang berwarna marmaro. Mutiara yang berwarna. Akhirnya Allah mengabulkan. Saat Asiyah mendekati ajal, berdoa minta sama Allah dibangunkan rumah di surga, Allah perlihatkan balasannya Siti Asiyah. Allah berikan kabar gembira bahwa kelak di akhirat Asiyah disediakan satu rumah yang terbuat dari mutiara, intan mutiara yang berwarna putih kemilau. Saat itu akhirnya fantuziat mangka dicabut, fantuziat mangka saat itu pula fantuziat mangka dicabut opo ruhuha nyawai Siti Asiyah. Setelah Allah perlihatkan tempat kembalinya Siti Asiyah di surga nanti dengan disediakan satu rumah yang berwarna, yang terbuat dari intan mutiara yang berwarna putih, saat itu pula langsung Allah memerintahkan malaikat Israel untuk menyambut nyawanya Siti Asiyah, dan saat itu pula akhirnya Siti Asiyah dicabut nyawanya, meninggal dunia. Setelah meninggal dunia, sudah nyawanya itu sudah hilang dari raganya Siti Asiyah, baru faulqiyat mangka ditimpakan. Faulqiyat mangka ditimpakan opo as-sakhratu, satu bongkah batu tadi. Jadi sebelum Fir'aun dan bala kurawanya itu menimpakan bongkahan batu ke jasadnya Siti Asiyah dicabut dulu nyawanya, dimatikan dulu oleh Allah, diwafatkan dulu oleh Allah. Sehingga faulqiyat mangka ditimpakan opo as-sakhratu, sebongkah batu tadi ditimpakan ala jasadin ingatase jasad, ala jasadin ingatase jasad, la ruha fihi, la ruha kang ora ana ruhe iku tetep, la ruha kang ora ana ruh iku tetep fihi ing dalem jasad, ala jasadin ingatase raga jasad, la ruha kang ora ana ruh iku tetep fihi ing dalem jasad. Akhirnya ya, tatkala satu bongkah batu yang besar itu ditimpakan kepada jasadnya Siti Asiyah, saat itu Asiyah sudah wafat lebih dulu, sehingga bongkahan batu itu hanya mengenai jasad yang sudah tidak ada nyawanya. Sehingga walam tajid lan ora merasakan, walam tajid lan orang ngerasakan, orang nemu, orang ngerasakan, walam tajid lan orang ngerasakan sopo Siti Asiyah, orang ngerasakan alaman merasa sakit. Sehingga Siti Asiyah sama sekali tidak merasakan sakit akibat dari perbuatannya Fir'aun yang menimpakan batu yang sangat besar. Disinilah betapa Siti Asiyah seorang wanita yang sabar, yang mempertahankan keimanannya kepada Allah, iman kepada Nabi Musa, sabar terhadap akhlak buruknya suaminya yang mengaku dirinya sebagai Tuhan, sehingga akhirnya Allah memberikan pahala yang luar biasa. Lah, akhirnya kemudian ini dijadikan sebagai sebagai kabar gembira, bahwa barang siapa ada seorang wanita, seorang istri yang kebetulan memiliki suaminya brengsek, suaminya nggak benar, suaminya selalu melakukan perbuatan dosa, dan istrinya tetap dengan keimanannya sabar menghadapi suaminya itu, tidak minta cerai, didampinginya suaminya, dinasehati suaminya, diberikan masukan-masukan positif, masih tetap aja suaminya, tapi istrinya tetap sabar, tahan, maka istri yang model seperti itu akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana pahala yang Allah berikan, yang Allah anugerahkan kepada Sayyidah Asiyah dalam kisah
yang tadi sudah dijelaskan. Qala ngendika sopo sayyiduna, sopo wong mulia kita, sopo tuan kita, ai akromuna, yakni orang yang paling mulia kita. Berkata sayyiduna, yakni orang yang paling mulia. Orang mulia kita siapa? Al-Habibu, Al-Mahbub, yang disukai, As-Sayyid Abdullah Al-Haddad. Ini Sayyid Abdullah Al-Haddad, yakni pengarang Ratibul Haddad. Ya. Sahibut tariqah, yakni yang memiliki tariqah. Al-Mashhuri, yang masyhur. Wal Asrori, yang memiliki rahasia-rahasia Al-Kathirati. Ini lagi menjelaskan keistimewaannya Sayyid Abdullah Al-Haddad. Ya. Sayyid Abdullah Al-Haddad yang memiliki rotib yang sangat masyhur, yakni Rotibul Haddad. Beliau nanti akan menjelaskan kriteria seorang laki-laki yang sempurna. Nah, siapa beliau? Sayyid Abdullah Al-Haddad, yakni yang memiliki tariqah, yang memiliki rahasia-rahasia yang banyak. Fastilahu ba'di ahlil bilad. Maka utawi istilahe atau terminologi istilahe sebagiannya ahli negara. Pengertian di sebagian negara, di sebagian daerah. Iku anna dzurriyyata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Iku setuhune keturunannya Rasulullah. Iku idza kana ing dalem nalikane ana sapa dzurriyah. Iku idza kana dalem nalikane ana sapa dzurriyah iku zakarun lana. Jadi istilah yang umum digunakan di sebagian daerah. Sebagian daerah terutama di Makkah, di Yaman, dan sebagian di Indonesia sendiri. Kalau ada keturunannya Rasulullah itu biasanya ada julukan di sini. Idza kana zakar, ing dalem nalikane ana apa dzurriyah iku zakarun lana. Yuqalu mangka diucapaken lahu kadue dzurriyah. Yuqalu mangka diucapaken lahu kadue dzurriyah sapa habibun, sapa gelar habib. Kalau keturunannya Rasulullah itu dia berjenis kelamin laki-laki, biasanya disebut dengan Habib. Kayak kita mengenal di Indonesia ada Habib Lutfi, lalu ada Habib Novel bin Jindan, atau yang mungkin skala yang pernah yang masyhur kadang terjun di perpolitikan, ya ada Habib Rizik misalkan. Banyak. Nah, itu berarti menandakan bahwa beliau yang ada julukan Habibnya itu keturunannya Rasulullah. Wa in kanat lan lamun ana sapa dzurriyah iku unta perempuan. Jika berjenis kelamin perempuan, yuqalu mangka diucapakan laha kadue dzurriyah. Yuqalu mangka diucapakan laha kadue dzurriyah opo hubabatun, istilah hubabah. Jadi kalau perempuan biasanya hubabah Aminah, Hubabah Zainab, Hubabah Fatimah, Hubabah Hindun kalau perempuan. Kalau laki-laki Habib. Wa istilahul aktari utawi istilah wong akeh. Iku yuqali diucapaken lahu kadue dzurriyah sapa sayyidun, sapa sayyid, wa sayyidatun lan sayyidah. Tapi juga ada yang mengistilahkan gelarnya itu sayyid laki-laki, kalau perempuan sayyidah. Kita mengenal yang skala internasional itu ada Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, lalu Al-Habib Al-Jifri misalkan, lalu Al-Habib Umar bin Hafidh Al-Yamani, Al-Habib Salim Asy-Syatiri. Ada yang memakai istilah Habib, ada yang memakai gelar, ada istilahnya Sayyid. Lah, Sayyid Abdullah atau Habib Abdullah Al-Haddad, beliau
akan menjelaskan tentang kriteria laki-laki yang sempurna. Kata beliau begini, ar-rajulu al-kamilu wa huwa alladhi yusamihu fi huquqihi wa la yusamihu fi huquqillahi ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah nanti akan kita lanjutkan di pertemuan. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.